warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Sabrina MSI dan teman-teman lainnya yang berbahagia. Marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena telah memberikan rahmat kesehatan dan keselamatan. Adapun topik yang akan kami bahas adalah menelaah eksperimen manusia melalui pandangan bioetika. Perkenalkan, nama saya Roro Ratuhandini Hariswari yang akan bertugas sebagai moderator pada hari ini. Saya akan membimbing jalannya diskusi ini, adapun anggota kelompok saya adalah Aldaria Buci dengan NPM 3 terakhir 018, Diana Fikma 023, Jihan Lutfi 029, Isma Salsabila 051, dan saya Roro Ratuhandini Hariswari 052. Sedangkan rangkaian acara yang akan kita lewati adalah yang pertama sesi pembukaan, yang kedua sesi penyampaian dan penyajian materi, yang ketiga kesimpulan, dan keempat penutup. Baik teman-teman, langsung saja kita mulai. Sesi yang pertama adalah pembukaan. Mari kita mengucapkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya adalah penyampaian dan penyajian materi. Saya persilahkan untuk Saudari Alda membacakan materi yang pertama. Bioetika mempelajari moralitas tentang perilaku manusia dalam bidang ilmu pengetahuan tentang hidup yang mencakup etika medis. Namun dari sisi lain melampaui masalah-masalah moral klasik dalam bidang pengobatan dan masalah-masalah etis tentang ilmu biologi. Pada dasarnya, ilmu pengetahuan seharusnya berfungsi untuk mengembangkan nilai-nilai kemanusiaan, bukan untuk menghancurkan nilai-nilai tersebut. Etika berhubungan dengan 4 hal, yaitu dilihat dari yang pertama, segi objeknya adalah etika membahas perbuatan yang dilakukan manusia, dilihat dari segi sumbernya. Yang kedua, etika bersumber dari akal pikiran dan filsafat. Yang ketiga, dilihat dari segi fungsinya adalah sebagai penilai, penentu, dan penetap suatu perbuatan yang dilakukan manusia, apakah perbuatan itu baik, buruk, hina, dan sebagainya. Yang keempat, dilihat dari segi sifatnya adalah etika bersifat relatif, dapat berubah-ubah sesuai perkembangan ilmu dan zaman. Baik, untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudari Isma Salsabila. Kemudian, terdapat prinsip etik dasar dalam penelitian. Menurut Dr. Asya Maria Rosadari, prinsip dasar etik dalam penelitian diantaranya yang pertama, prinsip menghormati harkat martabat pada manusia. Prinsip ini merupakan penghormatan terhadap harkat martabat manusia yang memiliki kebebasan berkehendak atau memilih dan sekaligus bertanggung jawab secara pribadi terhadap keputusannya sendiri. Yang kedua, prinsip berbuat baik dan tidak merugikan. Prinsip ini menyangkut kewajiban dan menekan kerugian manusia sebagai subjek penelitian bertujuan untuk membantu tercapainya tujuan penelitian kesehatan yang dapat diaplikasikan kepada manusia. Sedangkan prinsip tidak merugikan terjadi jika tidak dapat melakukan hal yang bermanfaat, maka sebaiknya jangan merugikan orang lain. Yang ketiga, prinsip keadilan. Prinsip etik keadilan mengacu pada kewajiban etik untuk memperlakukan setiap orang dengan moral yang benar dan layak dalam memperoleh haknya. Prinsip etik keadilan terutama menyangkut keadilan yang merata. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh saya dengan Jihan. Baik, untuk yang pertama Jihan terlebih dahulu, silahkan untuk Saudari Jihan. Dari banyaknya contoh kasus pelanggaran bioetika terhadap eksperimen manusia, ada eksperimen cloning pada manusia yang sudah ditentang banyak pihak. Namun, tidak sedikit juga yang mendukung eksperimen tersebut. Cloning adalah produksi satu atau lebih individu tanaman, binatang, atau manusia yang secara genetik identik dengan tanaman, binatang, atau manusia asalnya yang digunakan untuk pembuatan cloning tersebut.
Cloning manusia disebut juga kembar buatan atau artificial twinning karena hal tersebut menirukan mekanisme perkembangan kembar alami. Termasuk dalam hal ini adalah memindahkan satu atau lebih sel dari satu embrio dan mendorong sel tersebut untuk berkembang menjadi embrio terpisah dengan DNA yang sama sebagaimana aslinya. Cloning reproduktif manusia tidak etis ditinjau dari akibat yang dapat ditimbulkan dari teknologi tersebut, seperti mengacaukan silsilah keturunan, rentan terhadap pelanggaran hak hidup yang layak, dan resiko kecacatan. Ada 4 sebab mengapa eksperimen cloning banyak ditentang, yakni 1. Anak produksi cloning dihasilkan melalui cara yang tidak melalui pencampuran antar sel sperma dan sel telur. 2. Anak produk cloning dari perempuan lahir tanpa adanya laki-laki, yang dimana tidak akan mempunyai ayah. 3. Cloning manusia akan menghilangkan garis keturunan. 4. Eksperimen cloning akan mengacaukan banyak hukum, seperti hukum tentang perkawinan, garis keturunan, hak, dan kewajiban. Untuk sisi positif, mereka yang pro menganggap bahwa cloning manusia perlu dilakukan untuk menjaga kontinuitas dan eksistensinya. Yang pertama, memperbaiki kerusakan gen dan organ tubuh. Kloningan manusia dapat digunakan untuk memperbaiki atau menumbuhkan gen serta sel-sel baru guna menggantikan sel-sel telah rusak atau hilang. Artinya, cloning pada manusia memungkinkan untuk mengobati penyakit dan kelainan genetik. Yang kedua, mengobati infertilitas sebagai obat. Infertilitas cloning manusia dilakukan dengan menggunakan sel somatik dewasa yang ditanamkan ke dalam embrio, sehingga dapat menciptakan kehidupan baru. Dengan begitu, pasangan yang mengalami infertilitas dapat berkesempatan untuk memiliki anak secara biologis, meski sistem reproduksinya yang dimiliki bermasalah dan tidak mendukung kesuburan. Yang ketiga, memperpanjang usia. Salah satu keuntungan dari teknologi cloning adalah dapat memperpanjang usia manusia. Artinya, manusia memiliki kesempatan untuk bertahan hidup yang lebih lama lagi, sehingga banyak hal yang bisa dilakukan demi mencapainya kualitas hidup yang lebih baik lagi. Cloning yang mampu memperbaiki dan mengganti sel-sel rusak, bahkan menumbuhkan sel-sel baru, tentu akan berpengaruh pada regenerasi sel, sehingga kemampuan hidup manusia akan bertahan lebih lama. Yang keempat, modifikasi genetik. Modifikasi ini mampu minimalisir bahwa mencegah cacat lahir dengan cloning. Calon orang tua dapat memilih sifat-sifat tertentu untuk anak-anak yang akan dilahirkan, mulai dari jenis kelamin, warna mata, bahkan karakteristik lainnya dapat dipilih sesuai keinginan calon orang tua. Dengan demikian, anak-anak yang dilahirkan memiliki gen terbaik sehingga mampu meningkatkan kualitas hidup di masa yang akan datang. Baik teman-teman, inilah pendapat anggota mengenai eksperimen manusia pada pembicaraan topik kali ini. Menurut saya, jika cloning diterapkan sangat tidak efektif. Secara tidak langsung, jika cloning diterapkan pada manusia, maka itu melanggar hukum alam dan hukum agama, dan juga bertentangan dengan etika dan moral. Karena secara etika, moral, dan keagamaan adalah tidak wajar seseorang dijadikan kembar. Cloning pada dasarnya merupakan instrumentalisis yang berarti manusia dijadikan objek penelitian atau diperalat. Martabatnya sebagai manusia dilecehkan. Karena manusia tak hanya dijadikan dengan gen, walaupun peranan gen memang besar, namun juga peranan suasana, pendidikan, dan waktu akan ikut membentuk kepribadian seseorang yang spesial di mana tidak akan ada yang benar-benar identik. Mengenai kasus yang kita bahas kali ini, salah satu kasus eksperimen pada manusia yaitu eksperimen cloning.
Eksperimen ini harus dihentikan karena kita harus memikirkan dampaknya. Walaupun pada eksperimen ini memiliki beberapa dampak positif, tetapi tetap saja dampak negatif dari eksperimen kloning pada manusia ini lebih besar. Mengacaukan silsilah keluarga, rentan terhadap pelanggaran hak hidup yang layak, resiko kecacatan, yang tentu saja dampak-dampak tersebut melanggar prinsip etik dasar pada penelitian, yaitu prinsip menghormati harkat martabat manusia. Tidak hanya mengenai kasus eksperimen kloning pada manusia ini, tetapi kasus-kasus eksperimen manusia lainnya pun harus menaati prinsip-prinsip dasar pada penelitian yang mendasar kepada etika dan moral. Hadirnya bioetik bertujuan agar perkembangan iptek tidak bertentangan dengan nilai-nilai etis fundamental, yakni penghargaan terhadap martabat manusia. Oleh karena itu, cloning tidak baik diterapkan terhadap manusia karena melanggar aturan Tuhan sebagai Sang Pencipta dan melanggar proses penciptaan pada manusia. Bioetika adalah untuk menata kehidupan dan kehidupan itu tidak boleh dirusak karena sudah diatur dan ditata sebaik mungkin agar tidak merugikan salah satu atau seluruh pihak. Dan cloning dapat merugikan salah satu pihak dan bisa menjadi akar permasalahan baru jika tidak diawasi dengan ketat. Cloning memang dapat memperbaiki generasi selanjutnya, tetapi bila tidak diawasi dan melanggar ketentuan yang ada, terutama melanggar bioetika, salah satu pihak akan dirugikan dan hak dari pihak tersebut akan diambil oleh cloningnya. Teknologi ada untuk membantu manusia, namun penggunaan teknologi tanpa etika akan berdampak buruk bagi manusia. Menurut etika, moral, dan keagamaan adalah tidak wajar kalau seseorang dijadikan fotokopi atau difotokopi. Setiap pribadi manusia punya hak atas originalitasnya. Baik, untuk yang terakhir yaitu kesimpulan. Kesimpulan itu sendiri akan disampaikan oleh Saudari Diana. Jadi dapat disimpulkan bahwa bioetika mempelajari moralitas tentang perilaku manusia dalam bidang ilmu pengetahuan tentang hidup yang mencakup etika medis. Namun dari sisi lain melampaui masalah-masalah moral klasik dalam bidang pengobatan dan masalah-masalah etis tentang ilmu biologi. Pada dasarnya ilmu pengetahuan seharusnya berfungsi untuk mengembangkan nilai-nilai kemanusiaan, bukan untuk menghancurkan nilai-nilai tersebut. Prinsip etik dasar dalam penelitian menurut Dr. Elsie Maria Rosadari yang diantaranya yang pertama, prinsip menghormati harkat martabat manusia. Yang kedua, prinsip berbuat baik dan tidak merugikan. Yang ketiga, prinsip keadilan. Dari banyaknya contoh kasus pelanggaran bioetika terhadap eksperimen manusia, ada eksperimen cloning pada manusia yang sudah ditentang banyak pihak. Namun tidak sedikit juga yang mendukung eksperimen tersebut. Cloning manusia disebut juga kembar buatan atau artificial twinning, karena hal tersebut menirukan mekanisme perkembangan kembar alami. Cloning reproduktif manusia tidak etis ditinjau dari akibat yang dapat ditimbulkan dari teknologi tersebut, seperti mengacaukan silsilah keturunan, rentan terhadap pelanggaran hak hidup yang layak, dan resiko kecacatan. Ada 4 sebab mengapa eksperimen cloning banyak ditentang, yakni yang pertama, anak-anak produk proses cloning dihasilkan melalui cara yang tidak melalui percampuran antara sel sperma dan sel telur. Yang kedua, anak-anak produk cloning dari perempuan lahir tanpa adanya laki-laki tidak akan mempunyai ayah. Dan yang ketiga, cloning manusia akan menghilangkan garis keturunan. Yang terakhir, eksperimen cloning akan mengacaukan banyak hukum-hukum seperti hukum tentang perkawinan, garis keturunan, hak, dan kewajiban. Mereka yang pro menganggap bahwa cloning manusia perlu dilakukan untuk menjaga kontinuitas dan isinya. Yang pertama, memperbaiki kerusakan gen dan organ tubuh. Yang kedua, mengobati infertilitas. Yang ketiga, memperpanjang usia. Dan yang keempat, modifikasi genetik. Demikian tadi presentasi kelompok kami. Saya sebagai moderator, mohon maaf atas kekurangan dan terima kasih untuk perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.